Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi, semoga tetap kepadanya, as-salatu, rahmat, ta'zim, wassalamu, dan keselamatan. La yajtami'u, tidak akan berkumpul, al-khamru, khamr, wal imanu, dan keimanan, fi qalbi mri'in, pada hati seseorang, abadan, selama-lamanya. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u, tidak akan berkumpul, al-khamru, khamr, wal imanu, dan iman, fi qalbi mri'in, di dalam hati seseorang, abadan, selamanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, khamr sama iman nggak bakal bisa berkumpul. Jadi kalau ada khamr nggak ada iman, kalau ada iman nggak ada khamr. Berarti orang yang sedang berkhamr, sedang mabok, namanya tidak ada iman. Kalau orang itu ada iman, berarti tidak ada khamr atau mabuk. Maka khamr dan iman tidak akan bersatu dalam hati seseorang. Inilah fungsi iman. Inilah faidah, manfaat daripada iman. Dan iman itu oleh Allah sudah ditetapkan dalam diri kita. Wa habbaba ilaikumul iman. Dalam Al-Hujurat ayat ke-7 Allah menyebutkan wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Allah menjadikan kecintaan iman dalam dirimu, dan Allah telah menghiaskan iman itu ada dalam diri kalian. Maka orang-orang yang dibentengi oleh iman akan terbebas dari minum-minuman keras, ya, khamr dan sejenisnya. Kalau orang masih nyeredeng-nyeredeng, apa nyeredeng-nyeredeng? Masih miring-miring ke khamr, minuman keras, mabok, berarti imannya masih diragukan, imannya disangsikan. Jangan-jangan imannya sedang ketinggalan di masjid dan musola. Imannya ditinggal di musola. Pulang dari musola nggak bawa iman. Akhirnya ada yang nawarin, ya, botol apa itu, topi miring. Dia terima ada tuh. Maka iman harus selalu kita bawa. Ingat, apa saja yang harus selalu kita bawa? Pertama adalah iman. Yang kedua adalah amal ibadah. Yang ketiga adalah thalabul ilmi. Iman harus selalu kita bawa. Kemana saja harus bawa iman. Karena iman ini penangkal. Dengan iman terhindar khamr. Dengan iman terhindar perbuatan maksiat dan dosa. Dengan iman terhindar dari manipulasi. Dengan iman terhindar dari korupsi. Dengan iman terhindar dari menipu. Ya, maka iman harus selalu dibawa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali mati membawa iman.
Yang kedua apa tadi? Ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah, karena ibadah itu bekal kita yang sesungguhnya. Kekayaan kita yang hakiki bukan harta, bukan mas picis rojo brono. Apa itu mas picis rojo brono? Bukan harta benda kekayaan, bukan kontrakan yang berpintu-pintu, ya. Bukan ATM yang isinya banyak, karena itu adalah kekayaan yang sifatnya sementara. Kekayaan itu menjadi milik kita saat kita masih hidup, saat kita masih sehat. Kita punya kontrakan 20 pintu. Kalau kita masih sehat, itu hasil kontrakan masuk di kantong kita. Coba kalau kita sakit, itu hasil kontrakan masuk di kantong siapa? Rumah sakit. Masya Allah. Nah, maka kekayaan yang sesungguhnya adalah amal ibadah. Karena itu jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Yang ketiga, jangan pernah tinggalkan thalabul ilmi. Jangan pernah tinggalkan ngaji. Karena ngaji itu nambah ilmu. Nambah ilmu, nambah pengetahuan. Nambahnya pengetahuan, nambah kesempurnaan dalam pahala ibadah. Kita datang nih dari rumah, begitu sampai di masjid, di musola, mau tahiyatul masjid, ya, sudah adzan, ya. Begitu adzan, selesai adzan, tahiyatul masjid apa qobliyah? Qobliyah. Tahiyatul masjidnya kemana? Hilang sama kita. Supaya nggak hilang bagaimana? Begitu masuk kita berdiri, jangan duduk, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tuh pahalanya sama dengan tahiyatul masjid. Itu kan ilmu, ya. Berarti sekalipun tidak sholat tahiyatul masjid, tidak hilang pahala tahiyatul masjid. Sudah qobliyah, masih ada waktu. Sholat lagi sunnah 2 rakaat. Sunnah apa? Syukril wudhu. Sekalipun wudhunya sudah dari rumah, ya, sudah sampai masjid musola, sudah sunnah qobliyah, tapi masih ada waktu, boleh sholat sunnah syukril wudhu. Nah, sholat sunnah syukril wudhu itu, ya, sebagai kendaraan supaya cepat sampai ke surga. Pada sering sholat sunnah syukril wudhu apa enggak? Karena belum ketemu ilmunya. Nah, sudah ketemu, berarti kalau sudah sholat sunnah, masih nunggu jamaah lain, ada waktu sholat sunnah lagi syukril wudhu. Nah, itu contoh. Maka jangan pernah tinggalkan thalabul ilmi. Yang keempat, jangan tinggalkan silaturahmi. Jangan tinggalkan silaturahmi, karena silaturahmi itu tazidu fil umur, ya, wa tazidu fil rizq. Nambah panjang umur, nambah rezeki. Ya. Ya. Saya datang silaturahim ke rumah Pak Fauzi, ya. Keluar kopi, keluar juga rokok kuning. Masya Allah, itu nambah rezeki. Maka jangan pernah tinggalkan silaturahim, itu antara lain. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi iman itu penting dalam diri kita. Dan iman itu yang bisa membentengi, ya, seseorang dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Termasuk diantaranya adalah minuman keras. Coba lihat di tengahnya, baris kelima dari bawah. Wa fi hadis Tabrani, dan dalam hadis Imam Tabrani, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man syariba khamran aliman mukhtaran
kharaja nurul imani min jawfihi. Man, siapa orang, syariba yang minum, khamran, khamr, ay aliman, yakni dia tahu bahwa itu khamr, mukhtaran, tetapi dia pilih untuk dia minum, kharaja, maka keluar nurul imani, cahaya iman, min jawfihi, dari badannya. Fa in taba, ay fa in taba, yakni apabila dia bertaubat, ada ilaihi, maka kembalilah iman kepadanya. Hati-hati ya. Kalau orang itu minum khamar, cahaya iman akan keluar. Wa anil Fudail bin Iyad, dan dari Imam Fudail bin Iyad, annahu, bahwasanya, hadara, beliau hadir, inda tilmidin lahu hadarahul maut, beliau mendatangi muridnya yang sedang dalam keadaan sakaratul maut. Faja'ala yulaqqinahu syahadata, maka menjadikan Imam Fudail bin Iyad mentalkin kalimat syahadat, mengajarkan kalimat syahadat kepada muridnya yang sedang sakaratul maut. Walisanuhu la yantiqu biha, dan lisan muridnya tidak mampu mengucapkan kalimat syahadat. Fakarraraha, lalu Imam Fudail mengulang-ulang mengajarkan kalimat tauhid alaihi, kepadanya. Faqala aquluha wa ana bari'un minha. Faqala, kemudian Imam Fudail mengatakan, aku ucapkan akan kalimat itu, tetapi dia tidak bisa mengikutinya. Wa ana bari'un minha, maka aku membebaskan diri daripadanya. Summa mata, kemudian muridnya meninggal dunia. Wa kharajal Fudailu min indihi, maka keluarlah Imam Fudail dari rumah itu muridnya, wa huwa yabki, beliau dalam keadaan menangis. Summa ra'ahu ba'da muddatin fi manamihi, kemudian melihatlah Imam Fudail ya, dalam tidurnya, yaitu bermimpi sesudah beberapa waktu yang lalu meninggal muridnya, fi manamihi, dalam tidurnya, wa huwa yashabu finnari, muridnya itu diseret ke dalam neraka. Faqala, kemudian bertanya Imam Fudail lahu, kepadanya, ya miskin, bocah miskin, bima naza'ta minkal ma'rifata, bima naza'ta minkal ma'rifata, dengan sebab apa kamu itu dalam nazak daripadamu ya, tidak lagi mampu mengucap kalimat syahadat. Faqala, kemudian murid itu mengatakan, ya ustadi, wahai guru, kana bi ailatun, bahwasanya aku punya sakit. Fa ataitu ba'dal atibba'i, lalu aku datang kepada sebagian dokter. Faqala li, lalu berkata dokter kepadaku, tashrab fi kulli sanatin qadhan, minumlah ya, setiap tahun satu gelas atau satu cangkir minal khamri, dari khamr. Wa illam taf'al, dan apabila kamu tidak mengerjakannya, wa illam taf'al, apabila kamu tidak mengerjakannya, tabqa bika illatuka, maka tersisa olehmu penyakitnya. Artinya, kalau kamu nggak mau minum khamr dalam setahun satu kali satu gelas, maka penyakitnya tidak akan sembuh, kata dokter. Fakuntu ashrabuha fi kulli sanatin, maka aku meminumnya setiap tahun sekali, li ajlit tadawi, dengan maksud untuk berobat. Fahada, maka ini halu man syarabaha lit tadawi, ini adalah keadaan orang yang minum khamr hanya untuk obat ya, minum khamr untuk obat saja, ketika mau meninggal dunia tidak mampu mengucap kalimat syahadat. Fa kaifa halu man yashrabuha li ghairi dzalik, lalu bagaimana keadaan orang yang minum khamr tanpa untuk obat? Masya Allah. Maka nas'alullah al-afiyata
min kulli bala'in wa mihnatin. Kita bermohon kepada Allah ya, kesehatan ya, terbebas dari setiap bala dan ujian. Kadza fiz zawajir, ini diterangkan dalam kitab Az-Zawajir. Maka bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, berhati-hatilah ya, terhadap bahaya minuman keras dan sejenisnya. Sampai di sini ada yang mau menambahkan? Nggak ada. Satu hadis lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra hatta yuzila aqluhu ya'tihi syaitanu fi duburihi arba'ina marratan kama ya'tir rajulu imra'atahu. Man, siapa orang syariba yang minum al-khamra, khamr, hatta yazila, sehingga hilang, aqluhu, akalnya, sehingga tidak sadarkan diri, ya'tihi, maka akan datang kepadanya ya, asyaitanu, setan, mensetubuhi dirinya, fi duburihi, pada lubang duburnya, arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Kama ya'tir rajulu imra'atahu, sebagaimana menyetubuhinya suami kepada istrinya. Mari kita baca kembali supaya ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, siapa orang syariba, yang minum al-khamra, khamr, hatta yuzila, sehingga hilang, aqluhu, akalnya, ya'tihi, maka akan mensetubuhinya, asyaitanu, setan, fi duburihi, dari lubang duburnya, arba'ina marratan, sebanyak 40 kali. Kama ya'tir rajulu, sebagaimana menyetubuhinya seorang laki-laki, imra'atahu, kepada istrinya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahayanya khamr diantaranya kalau sudah minum itu suka hilang akal. Hilang akal berarti ya mabuk ya. Orang yang minum sampai mabuk, Rasulullah menggambarkan orang mabuk karena obat-obat terlarang itu, dia sedang disetubuhi oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti kalau yang mabuk laki-laki, yang menyetubuhi setan laki-laki, berarti dia disodomi sama setan. Kalau yang mabuk perempuan ya, kemudian yang menyetubuhi setan laki-laki, ya dipergauli sebagaimana hubungan laki-laki dengan perempuan. Masya Allah. Begitu hinanya orang dalam melakukan mabuk. Di tengah baris ketiga, di sebelah kiri, ai fi qubuliha, yaitu dari kubulnya, dari arah ya, kemaluannya ya. Wa fi zawajiri, dan dalam kitab Az-Zawajir, qala, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man syaribal khamra wa lam yaskur a'radallahu anhu arba'ina lailatan. Siapa orang minum khamr dan dia tidak mabok,
maka Allah berpaling daripadanya selama 40 malam. Allah memalingkan diri dari orang yang minum khamr sampai tidak sampai mabok. Itu rahmat Allah, ya, berpaling, kasih sayang Allah berpaling daripadanya selama 40 malam, artinya 40 malam 40 hari. Wa man syaribal khamra wa sakara, ya. Dan siapa orang yang minum khamr lalu mabok, lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Allah tidak menerima daripadanya sarfan wala adlan, pekerjaan sunnahnya ataupun pekerjaan fardunya. Ay naflan wa fardhan, yaitu ibadah-ibadah sunnah dan juga ibadah fardu, ya. Allah tidak menerima ibadah-ibadahnya baik yang sunnah maupun yang fardu arba'ina lailatan, selama 40 malam. Fa in mata fiha, maka apabila dia mati fiha, dalam keadaan mabuk, mata ka'abidi wasanin, dia dianggap mati seperti menyembah patung, menyembah berhala. Wa kana, dan adalah haqqan, ya, haqqan 'alallahi, ya, hak atas Allah. Allah berhak ayyusqiyahu, untuk menuangkan kepadanya min tinatil khabali, yaitu minuman namanya tinatul khabal. Qila ya Rasulullah, ditanyakan ya Rasulullah, wa ma tinatul khabali, apa itu tinatul khabal? Qala asaratu ahlin nar, yaitu kotorannya penduduk neraka. Al-qayh wad-dam, ya. Al-qayh wad-dam, yaitu nanah bercampur darah. Itu menjadi makanan bagi orang-orang yang mereka mati dalam keadaan minum minuman keras. Masya Allah. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, kayaknya satu hadis lagi selesai, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa ba'i'aha wa mutba'aha wa mubta'aha wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulatu ilaihi wa akilu samaniha. La'anallahu, Allah melaknat, Allah murka al-khamra, akan khamr, ya. Khamr itu obat-obat terlarang, itu dilaknat oleh Allah. Ada 10 ini seluruhnya, ya. Pertama, khamrnya dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wasyaribaha, orang yang meminumnya, ya. Khamrnya dilaknat oleh Allah, yang meminumnya dilaknat oleh Allah. Wasaqiyaha, dan orang yang menuangkannya, ya. Ya. Bos, ini bos, saya tuangin bos. Itu yang nuangin tuh, ya, dilaknat oleh Allah. Wabai'aha, yang menjualnya, ya, mendapatkan kemurkaan Allah. Wa mubta'aha, dan orang yang membelinya, ya. Orang yang membelinya atau yang disuruh membelinya namanya mubta', ya. Itu yang kelima. Wa 'asiraha, yang keenam, orang yang membuatnya, yang memerasnya. Wa mu'tasiraha, dan orang yang dimintakan diperasnya, dimintakan dibuatkannya. Wa hamilaha, dan yang ke-8, yang membawakannya, ya. Wal mahmulatu ilaihi,
dan orang yang dibawakannya, ya. Saya yang beli, yang bawain Pak Arif. Dia bawain doang itu, mendapatkan kemurkaan Allah. Yang 10, wa akila samaniha, dan orang yang mengambil keuntungan, ya, mengambil harga atau keuntungan daripada orang yang terkait dengan minum-minuman keras. Masya Allah. Jadi berapa itu? Ya, dosa merembetnya minuman keras 10, ya, dari minumannya, dari orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membuatkannya, yang minta dibuatkannya, yang membawakannya, yang dibawakannya, yang memakan keuntungannya, seluruhnya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, ini bab tentang bahayanya minuman keras telah selesai, dan insya Allah nanti akan berpindah pada bab tentang fadilatur rami, ya, keutamaan daripada memanah, ya. Ya, kalau zaman dulu memanah, kalau zaman sekarang, ya, apa itu yang dilempari nama Iran tuh? Ya, nuklir, ya. Keutamaan, ya, membuat nuklir. Kalau zaman dulu keutamaan memanah, ya, rudal. Keutamaan membuat rudal, ya. Nggak taunya rudal kita itu pakai ubi, ya. Ubi diparut. Jadi apa itu yang bulat-bulat itu? Ya. Ubi diparut terus digoreng, itu namanya rudal juga itu namanya. Masya Allah, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita berharap kepada Allah semoga kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari khususnya khamar dan obat-obat terlarang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.